Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19, peranan lidah buaya terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dwi Ayu Anissa Putri dengan NIM 013. Yang kedua, nama saya Putri Melania dengan NIM 068. Dan yang ketiga, saya Nyimas Atia dengan NIM 071. Jadi, sebelum masuk ke penelitian tentang lidah buaya, ada yang tahu nggak apa itu lidah buaya? Lidah buaya itu tanaman yang berduri kan? Oh alah, yang daging buahnya itu berlendir ya? Nah, itu semua benar. Tapi mari kita simak lebih lanjut apa itu lidah buaya. Lidah buaya atau Aloe barbadensis Miller berasal dari keluarga Liliaceae dan memiliki 360 spesies. Nah, lidah buaya merupakan tanaman obat. Dapat tumbuh paling baik di iklim panas dan kering. Wah, banyak juga kandungan lidah buaya. Apa sih kandungan lidah buaya? Ada karboksipeptidase, lupeol, asam sinamonik, fenol, aloin, aloemodin, asemanan, vitamin A dan C, asam arikidonik, dan sulfur. Nah, untuk mengetahui apa saja peranan lidah buaya, mari kita simak jurnal-jurnal penelitian berikut ini. Yang pertama, ada jurnal yang berjudul Antibacterial Effect of Aloe Vera Gel Against Oral Pathogens, an in vitro study, Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016. Jadi, pada jurnal ini didapatkan metode penelitian menggunakan in vitro. Nah, pada gel lidah buaya terhadap bakteri Agregatibacter actinomycete comitan bertujuan untuk mengetahui kemanjuran antibakteri, menghitung zona hambat, dan mengetahui minimum inhibitor konsentrasi atau MIC. Nah, hasil penelitiannya didapat yang pertama, gel lidah buaya memiliki kemanjuran antibakteri terhadap bakteri Agregatibacter actinomycete comitan. Nah, hasil yang kedua, gel lidah buaya memiliki zona hambat terhadap Agregatibacter actinomycete comitan yang lebih besar dibandingkan kontrol negatif DMSO dan kelompok kontrol positif oflosacin, namun lebih kecil dibandingkan kelompok kontrol positif ciprofloxacin. Nah, hasil yang ketiga itu, gel lidah buaya memiliki konsentrasi hambat minimum atau MIC, yaitu sebesar 25% terhadap bakteri Agregatibacter actinomycete comitans. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua berjudul The Effect of Hydrogel Aloe Vera Album on the number of neutrophil cells in aggressive periodontitis induced by Agregatibacter actinomycete comitan in vivo study on Wistar rats Bioscientia Medicina, Journal of Biomedicine and Translational Research 2021. Didapat metode penelitiannya yaitu penelitian menggunakan in vivo pada tikus wistar yang diinduksi bakteri Agregatibacter actinomycete comitans pada gingiva di interdental incisivus rahang bawah. Lalu diaplikasikan hidrogel lidah buaya secara topikal 2 kali sehari sampai tikus dibunuh atau mati. Nah, didapatkan hasil penelitiannya yaitu hidrogel lidah buaya menunjukkan jumlah sel neutrofil lebih besar dibandingkan kontrol negatif, yaitu hidrogel tanpa lidah buaya, tetapi lebih tinggi dibandingkan kontrol positif yaitu ibuprofen. Selanjutnya ada jurnal ketiga, The Effectiveness of Aloe Vera Hydrogel Against Fuxobacterium nucleatum, Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian in vitro pada lidah buaya terhadap zona hambat bakteri Fusobacterium nucleatum dengan memberikan lidah buaya. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata zona hambat lidah buaya terhadap bakteri Fusobacterium nucleatum lebih besar dari kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan.
Selanjutnya yaitu jurnal keempat, Aloe vera ethanol extract as a therapy for alveolar mandible regeneration in lipopolysaccharida LPS Export Rats International Journal of Applied Pharmaceutics 2018. Pada penelitian ini, metode yang digunakan itu penelitian in vivo pada tikus yang diinduksi lipopolysaccharida ke dalam sulcus gingiva gigi incisivus pertama kanan bawah dan diaplikasikan ekstrak etanol lidah buaya sebanyak 1 mili selama 7 hari. Hasil yang didapat yaitu terdapat 2 hasil. Hasil pertama, ekstrak etanol lidah buaya menunjukkan rata-rata jumlah osteoblas lebih besar dibanding kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan. Untuk hasil kedua, yaitu ekstrak etanol lidah buaya menunjukkan rata-rata jumlah osteoklas lebih kecil dibanding kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan. Selanjutnya, jurnal kelima, Effect of Aloe Vera, Chlorine Dioxide, and Chlorhexidine Mouthrinse on Plaque and Gingivitis, a randomized controlled trial, Journal of Oral Biology and Craniofacial Research 6, 2016. Metodenya, penelitian klinis pada pasien yang terkena gingivitis diberi obat kumur yang mengandung lidah buaya untuk 2 kali sehari selama 1 menit untuk 15 hari. Hasilnya, penelitian pada obat kumur lidah buaya menunjukkan penurunan indeks plak dan indeks gingivitis lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol positif, chlorhexidine dan chlorhydroxide. Yang keenam ada a systematic review on the efficacy of aloe vera mouthwash on periodontal health, Journal of Pharmaceutical Science and Research 2019. Metode penelitian klinis pada pasien gingivitis yang diberi ekstrak lidah buaya. Hasil yang pertama, obat kumur lidah buaya dan obat kumur chlorhexidine sama-sama efektif dalam penurunan skor gingiva dan plak. Hasil kedua, lidah buaya dan chlorhexidine keduanya memiliki efektivitas yang sama dalam menjaga kebersihan mulut. Hasil ketiga, obat kumur lidah buaya dan chlorhexidine sama-sama efisien dalam menurunkan skor plak dan skor gingiva. Hasil keempat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penurunan skor plak dan skor gingiva antara lidah buaya dan kelompok chlorhexidine. Hasil kelima, obat kumur lidah buaya menunjukkan penurunan indeks plak dan indeks gingivitis yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol positif chlorhexidine dan chlorine dioxide. Setelah kita mengetahui penelitian-penelitian pada jurnal-jurnal yang sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya lidah buaya memiliki peranan antimikroba, antiinflamasi. Nah, berikut adalah mekanismenya. Jadi, bahan aktif lupeol, salicylic acid, urea nitrogen, cinnamonic acid, phenols, dan sulfur menyebabkan penghancuran dan pencegahan dari organisme, bakteri, virus, dan anti jamur. Yang kedua, antiinflamasi. Nah, yang kedua, bahan aktif aloe vera mempunyai peranan dalam antiinflamasi. Nah, bahan aktifnya yaitu karbosipeptidase mengaktifasi bradikinin dan mencegah vasodilatasi serta menghasilkan efek antiinflamasi dan juga efek mengendalikan bakteri, penyebab plak dan kavitas di rongga mulut, dan penghambatan sikloksigenase dan penurunan produksi prostaglandin E2 dari arachidonic acid yang menurunkan inflamasi. Selanjutnya, mekanisme antibakteri. Kandungan bahan aktif pada lidah buaya mempunyai aktivitas antibakteri, yaitu aloeemodin dapat menghambat sintesis protein pada bakteri. Asemanan dapat memfagositosis bakteri dan kandungan vitamin C dapat meningkatkan sintesis kolagen dan meningkatkan aksi konsentrasi oksigen dalam pembuluh darah yang melebar di tempat yang meradang. Nah, kandungan bahan aktif dari lidah buaya
itu mempunyai potensi penyembuhan. Mekanisme potensi penyembuhan sebagai berikut. Lidah buaya mempunyai bahan aktif asemanan yang dapat merangsang ekspresi bone morfogenetik protein 2, BMP2, dan pembentukan serat kolagen tipe 1 di jaringan periodontal, sehingga memfasilitasi regenerasi tulang dengan meningkatkan jumlah osteoblast dan menurunkan jumlah osteoklas di tulang alveolar. Asemanan merupakan polisakarida terbesar yang mampu mengurangi inflamasi melalui sintesis prostaglandin. Ekstrak lidah buaya menghambat produksi prostaglandin dan tromboksan yang diinduksi arachidonic acid AA melalui antagonisme oleh asam eicosapentaenoid atau EPA. Acemanan dapat meningkatkan ekspresi BMP2 dan dengan demikian menyebabkan peningkatan pembentukan osteoblast dan penurunan ekspresi interleukin 13 dan RANKL yang merupakan tempat osteoklastogenesis dan resorpsi tulang alveolar. Nah, lidah buaya juga mengandung vitamin A yang memiliki peran penting dalam diferensiasi sel dan penguatan kolagen dan vitamin C yang merangsang kolagen tipe 1, akumulasi osteoblast dan mineralisasi matriks di osteoblast. Vitamin C juga mempertahankan massa tulang dengan merangsang pembentukan osteoblast untuk mendorong perkembangan tulang baru dan menekan resorpsi tulang dengan menghambat pembentukan osteoblast. Berikut referensi yang kami pakai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.